Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmna bil Qur'an. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Dosa besar selanjutnya adalah nomor 19, minum minuman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini itu adalah ayat yang ketiga kaitan dengan minum-minuman keras. Jadi di awal Islam, ketika Nabi diangkat jadi Nabi, minuman keras itu belum haram. Orang-orang orang-orang Islam yang sudah masuk Islam pun bisa jadi mereka masih meminum minuman keras. Awalnya memang seperti itu. Lantas kalau ini kan ayat yang ketiga. Ayat yang pertama itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepada kalian tentang minuman keras dan perjudian. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Di sana itu ada dosa yang besar, namun di sana juga ada manfaatnya untuk manusia. Jadi tidak secara langsung itu haram, itu tidak. Awalnya memang seperti itu, memang ada kejelekan di sana, ada menjurus kepada hal yang haram, tapi belum haram itu, belum haram. Namun tapi di sana ada manfaat juga kaitan dengan minuman keras. Kenapa gitu? Misalnya orang mau biar gak dingin, misalnya. Atau untuk kalau zaman dulu kan alkohol drumono, pakai itu untuk luka misalnya, itu pakainya itu, dan itu pakainya memang seperti itu awalnya. Ya kembali lagi memang, tapi di sana ada manfaat tetap. Makanya sekarang pun juga seperti itu, manfaatnya ya biar nggak dingin dan seterusnya. Itu memang ada manfaatnya, memang ada. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, nanti yang dulu pernah saya sampaikan ketika membahas tentang sholatku pembuka pintu jannahku dulu, yang dulu. Itu kan ada ayat yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk.
Jadi kalau dalam keadaan mabuk itu jangan dekati sholat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang engkau ucapkan. Apa itu? Maksudnya gini, ketika udah dekati waktu sholat itu nggak boleh minum minuman keras. Khawatirnya ketika sholat itu molak-malik, karena memang terjadi sebelum turun ayat itu terjadi sahabat Nabi mau sholat ngombe sih. Jadi agak mabuk. Nah, ketika mabuk kudune minta surga dan minta dijauhkan neraka, itu malah diwalik, minta neraka, minta dijauhkan dari surga, kebalik. Jeneng wong mabuk kan ya ngono kuwi. Makanya akhirnya ada turun ayat yang kedua tadi, jangan kamu minum minuman keras ketika udah dekat waktu sholat. Lah berarti kapan oleh? Misale habis isaan karo subuh kan adoh kuwi ngombe sih, teler sih misale. Itu dulu. Nah, nanti subuh ya tetap subuhan, ora kaya wong teler wong saiki tangine jam 7 jam 8. Ya. Dan ini ayat yang terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, jadi menyembelih untuk berhala gitu kan, ada namanya sesaji, itu kan nyembelihnya itu untuk berhala, itu nggak boleh, itu haram. Begitu pula mengundi nasib dengan panah. Mengundi nasib dengan panah itu juga nggak boleh. Itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Harus dijauhi. Bahkan di ayat yang ke-91 disebutkan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan judi tadi. Jadi orang minum khamr dan judi itu kan biasanya juga menimbulkan permusuhan, kalah nesu kan ngono. Kalah nesu judi, minuman khamr senggol ngamuk, senggol baca akhirnya gitu. Ya itulah yang dikehendaki setan dengan adanya minuman khamr. Begitu pula judi yang dikehendaki setan itu tadi, permusuhan dan benci di antara sesama muslim, sesama kalian, sesama manusia. Selain itu, selain menyebabkan menimbulkan permusuhan dan kebencian tadi, juga menghalangi kita untuk zikrullah. Lah nek wis ngombe-ngombe apa judi kan ra mungkin kalau dikit subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kan ra mungkin to ya. Pemene bismillah. Nah ngono kan ya ra mungkin al judi. Ngombe minuman khamr nanggo bismillah sih ya ora iso. Enggak mungkin seperti itu gitu loh. Nah, wis warak DKN alhamdulillah ngono. Ya Allah, enggak kalau seperti itu. Begitu pula menghalangi kita untuk melakukan sholat. Karena nek wis ngono kuwi ya setelan yang geletak. Kan gitu. Itulah yang dikehendaki syaitan. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Dalam ayat ini Allah telah melarang keras minum minuman yang memabukkan. Jadi kalau ini memang ayat yang ketiga, tahap yang ketiga. Setelah itu bahkan Allah juga memberi peringatan di sini. Setelah itu sahabat-sahabat Nabi itu ya nggak minum minuman keras lagi, karena ini ayat yang keras, harus berhenti dari minuman keras. Nah, nek sahabat diandani ngene iki langsung berhenti. Minuman keras itu haram ya langsung dibuang. Bahkan disebutkan dalam sejarah di Mekah itu tergenangnya bukan air. Kalau di sana kan memang tandus gitu. Nah, itu tergenangnya minuman keras. Kalau orang di zamannya Nabi, di orang-orang Mekah itu punya stok minuman keras ora botolan cilik-cilik ngono ki ora, dream-dreaman. Jadi seperti itu, bikinnya langsung dream-dreaman banyak, nggak cuma satu. Sehingga ketika diharamkan ya udah itu tadi langsung dibuka, dibuang gitu saja.
Lah nek dhewe mikir-mikir sik kita wae. Piye regane larang kok. Kalau sahabat Nabi langsung dibuang. Kenapa kok nggak dijual? Ya itu haram diperjualbelikan berarti hasilnya juga haram gitu loh. Makanya mereka langsung buang itu. Ya, Nabi pun juga bersabda, "Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is." Jauhilah arak sebab ia merupakan induk segala hal yang kotor, yang keji. Nek wong minum minuman keras itu menyebabkan mau melakukan hal-hal yang lain, kejelekan-kejelekan yang lain. Entah apa namanya, zina, judi, tengkar, pisu-pisuan dan lain sebagainya. Itu pasti gabungnya di minuman khamr ini. Mun ora duwe pengen minuman keras ora duwe ya nyolong akhirnya. Itu yang terjadi. Makanya disebutkan di sini ummul khaba'is itu adalah induk segala hal keburukan. Ya dimulainya dari itu. Maka orang yang tidak menjauhinya berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ia berhak mendapatkan azab karena telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, jelas siksa bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul gitu itu. Masuk neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena turun ayat yang ketika turun ayat yang mengharamkan minuman keras, ternyata disebut di sini. Para sahabat berjalan saling menemui yang satu dengan yang lainnya seraya mengingatkan. Minuman keras telah diharamkan dan mereka menyamakan minuman keras itu dengan perbuatan syirik sampai seperti itu. Jadi setelah ini turun ya udah saling mengingatkan, itu haram, khamr haramnya. Nah, bahkan mereka menyamakan sama seperti perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berpendapat bahwa meminum minuman keras itu merupakan dosa yang besar dan tidak disangsikan lagi, merupakan induk perbuatan-perbuatan keji. Pun orang yang meminumnya telah dilaknat dalam banyak hadis. Ya, salah satunya ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Faman syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirah. Semua yang memabukkan itu disebut khamr atau arak atau minuman keras. Yang memabukkan itu disebut khamr. Dan semua khamr itu haram. Barang siapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya, juga dia masih terus-menerus meminumnya, niscaya dia tidak akan meminumnya di akhirat. Jadi kalau orang beriman itu tidak akan pingin minuman keras, karena nanti dijamin oleh Allah masuk surga bebas meminum minuman keras. Nah, jadi seperti itu. Semua yang memabukkan haram, khamr dan khamr itu semuanya haram, enggak boleh. Dengan berbagai mereknya, dengan berbagai jenisnya, dengan berbagai macamnya, wadahnya. Bahkan ada yang mengatakan minuman keras itu ada yang mereknya 0, jadi nih. 0 itu 0. Tapi wallahu a'lam bishawab, ning kono memang alkoholin 0 tapi 0,001 apa pira ngerti. 007. Ya. Jadi 0 memang 0 tapi 0,001 apa
Nek jenengi jek enek koma berarti jek enek kandungan alkoholnya, sama saja itu tetap haram. Ya, Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna alallahi ahdan liman syaribal muskiri yahullahu min tinatil khabal. Sesungguhnya Allah berjanji bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan akan diberi minum dengan tinil khabal. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan tinul khabal tadi? Beliau menjawab, keringat atau air perasan penghuni neraka. Jadi keringat air perasan, jadi ini disiksa kan tetap enak banyuni lah, banyuni karo keringate itu tadi tinul khabal, itu minuman bagi balasan bagi orang yang biasa minum minuman keras di dunia. Bahkan nanti di keterangan-keterangan ulama bukan cuma keringat saja, nanti perasan itu bisa jadi masuk di sana darah, bisa jadi nanah, sampai naudzubillah kaitan dengan zina itu air yang keluar dari dari kemaluannya dari pezina itu kan baunya juga menyengat, ganggu orang sekitarnya. Udah saya bacakan belum? Kaitan dengan zina udah belum toh? Kaitan dengan zina udah? Oh belum, nanti ada hadisnya. Jadi pezina itu nanti naudzubillah min syarri dzalik itu dari kemaluannya akan keluar cairannya ini ganggu penghuni neraka podo disiksane iku ijek nesu iki apa to ambune kok ngene lagi cairan dari para pezina, dan itu pun yang nanti akan diminum oleh para pecandu minuman keras. Balasannya seperti itu, keringat, nanah, darah plus seperti itu dan panas. Orang yang ngadem nih kan semua panas. Nah, itulah yang dinamakan tinul khabal, itu seperti itu. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man saribal khamra fid dunya yuharrimuha fil akhirah." Barang siapa yang minum minuman keras di dunia, maka akan diharamkan meminumnya di akhirat, sabda Nabi. Orang yang terus-menerus minum arak maka sama dengan penyembah berhala. Imam Ahmad meriwayatkan dari di dalam kitab musnadnya, beliau ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, mudmiru khamri mudbinul khamr ka'abidil wathani. Peminum minuman keras, orang yang senantiasa minum minuman khamar, itu laksana orang yang menyembah berhala atau arca. Hukumnya sama. Kenapa? Podo-podo budune ngono. Diandani kuwi haram, diandani kuwi merusak, ngono ya ora gagas. Menyembah berhala kan juga gitu, berhala ra iso ngopo-ngopo tok sembah misale ngono. Begitu pula minum khamr juga sama, itu merugikan dirimu. Diandani ngono kuwi ora iso. Hukumnya pun juga sama. Naudzubillah min syarri dzalik. Orang yang terus-menerus minum arak, jika mati sebelum sempat bertobat, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. An-Nasai meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah aqun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua dan orang yang terus-menerus minum minuman keras, yakni pecandu arak. Itu tidak akan masuk surga. Pertama tadi durhaka kepada kedua orang tua, dan kedua adalah orang yang pecandu minuman keras. Dalam riwayat yang lain disebutkan, salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang diharamkan masuk surga.
Pertama, mudminu khamrin, pecandu minuman keras, wal aqu liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua, wad dayyus fahuwa alladhi yukirru su'a fi ahlihi. Dan yang ketiga adalah dayyus, bukan jayus ya. Dayyus itu apa? Dayyus itu adalah orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat, berbuat serong atau melakukan maksiat. Apapun itu, enggak cuma serong, enggak cuma selingkuh. Misalnya melakukan maksiat, buka aurat, enggak tutup aurat, enggak pakai jilbab, istrinya dibiarin, anaknya dibiarin melakukan maksiat. Nah, seperti itu namanya dayyus. Dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau tanya? Para mantan, silakan. Turun cek like ya. Assalamualaikum. Itu ya gini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu apa? Pertolongan Allah itu para nabi dan para sahabat menang dalam banyak peperangan sampai wal fath dan fathu Mekah, dibukanya kota Mekah yang sebelumnya kota kesyirikan, banyak berhala, banyak orang yang menyembah berhala, banyak patung di sana. Setelah itu di masa tahun-tahun sebelum Nabi meninggal, itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Makkah pada waktu itu setelah itu jadi kota haram atau kotanya orang Islam yang haram untuk berperang. Paham nggih? Ngoten aja. Itu aja. Oke. Ya, itu pertolongan Allah banyak datang. Itu untuk para sahabat. Gitu nggih. Cukup, yang lain nggak ada. Kita lanjutkan. Allah tidak akan menerima perbuatan baik orang yang sedang mabuk. Wong mabuk sedekah ya ora iso, ora diterima. Kan nggak sadar. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatun la yuqbalu lahum salatun wa la turfa'u lahum hasanatun ila sama." Ada 3 orang yang tidak akan diterima sholatnya dan kebaikannya tidak akan naik ke langit. Yang pertama, al-abdul abiku hatta yarji ila maulahu fayadau yadahu fi aidihim. Yang pertama, budak yang lari dari tuannya sampai dia balik kepada tuannya dan menyerahkan dirinya kepada tuannya. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu laha zaujuha hatta yarda anha. Yang kedua, yang sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, itu adalah wanita yang dibenci oleh suaminya, yang suaminya marah sama dirinya sampai suaminya ridho kepadanya, ridho kembali. Nanti kaitan dengan durhaka kepada suami, nanti di dosa besar selanjutnya itu nomor piro yang 40 berapa itu ada, itu hadis ini juga dimasukkan ya. Dan ini pasti biasanya kaitannya dengan hubungan badan. Diajak hubungan badan kok nggak mau, nah biasanya suami ki marah. Ngoten apa?
Nah, itu kalau itu terjadi maka istri tadi ketika beramal maka enggak diterima amalnya. Baru sholat malam semalam suntuk. Ya ora diterima bojomu nesu karo kowe kok. Paham ya ini? Sholatnya enggak akan diterima, amalnya tidak akan naik ke langit. Dan yang ketiga, as-sakranu hatta yashu. Orang yang sedang mabuk sampai sadar. Paham ya sampai sini? 3 orang ini sholatnya nggak akan diterima, amalnya tidak akan naik ke langit. Terus, khamr adalah semua yang merusak akal, baik ia berupa benda basah ataupun kering. Khamr kan biasanya minuman keras kan basah. Lah nek saiki kaya ning di Semeru ngendi. Ra oleh munggah ke drone manjarene. Pak Neno tinggo Ganja. Ganja. Di Bromo apa Semeru? Bromo, ya Allah ya Rahman. Munggah ke drone ra oleh. Kenapa? Ya tinggo ganja ora seru to. Nah, terus perbaikan. Pak Neno tinggo panen jarene. Ya Allah ya Rahman. Ya itu sama saja mau dia daun wujudnya atau kering atau basah atau sabu-sabu atau dengan ganja atau berbagai bentuknya atau sing diisep enek sing nanggo ngene-ngene barangnya apa ora paham. Sing ngene-ngene lho apa kae? Ambuh lah ngene. Itu semua di situ. Itu kaitan dengan makanan atau minuman sama saja, kering, basah, makanan atau minuman yang menyebabkan mabuk wis kuwi. Yang merusak akal, intinya menyebabkan nggak sadar atau mabuk, ngefly atau yang lain sebagainya. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat orang yang minum khamar selama dalam tubuhnya masih ada sisa khamar tersebut. Nah, buktinya wong ngono ki pecandu ngono kuwi nek ra duwe kan nyoblosi awake dhewe disesep. Berarti kan masih ada sisa tuh. Nah, kuwi salatnya enggak akan diterima sampai habis semua itu. Dalam riwayat lain, barang siapa minum khamar, Allah tidak akan menerima apapun kebaikan darinya. Barang siapa mabuk karena minum minuman khamar, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selama 40 hari, berarti hilang ini sampai 40 hari lagi hilang mesti. Jika dia bertaubat lalu kembali mengulanginya, maka Allah berhak memberinya minum dari tinul khabal tadi, lelehan logam jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Tinul khabal kalau tadi sebelumnya tinul khabal kan gitu kan. Kalau di sini diartikan lelehan logam jahanam. Jadi kalau sholatnya tidak diterima selama 40 hari, itu nek wonge sholat, nek ra sholat piye Pak? Wis padha-padha ra diterima 40 hari, rasa sholat sisan 40 dina. Lah berarti dosane tikel. Kuadrat double. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamr namun tidak mabuk, maka Allah berpaling darinya selama 40 malam. Mbegu sithik kok mabuk, aku ekor semene ro mabuk misale ya. Meskipun seperti itu Allah enggak terima, Allah berpaling darinya 40 malam, enggak akan diterima amalnya. Barang siapa minum khamr sampai mabuk, maka Allah tidak akan menerima kebaikannya sedikit pun selama 40 malam. Jika ia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati laksana penyembah berhala. Dan Allah berhak memberinya minum dari tinul khabal. Seseorang bertanya, apakah tinul khabal itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, perasan dari penduduk neraka jahanam, nanah dan darah. Neneng kono mau keringat nih, kini terjemahannya nanah dan darah. Nanti di hadis selanjutnya kaitan dengan zina itu pun juga keluar tadi. Semuanya itu yang akan diminum oleh pecandu minuman keras kalau dia tidak taubat sampai meninggal dunia.
Abdullah bin Abu Aufa berkata, barang siapa mati dalam keadaan terbiasa minum khamar, maka ia mati bagaikan penyembah Lata dan Uzza, penyembah berhala. Seseorang bertanya, apakah yang Anda maksud itu seseorang yang tidak pernah sempat sadar dan terus meminumnya? Ia menjawab, bukan, dia adalah orang yang meminumnya ketika mendapatinya walaupun sudah bertahun-tahun dia meninggalkannya. Jadi sadurunge ninggalke ngombe meneh, ninggalke minum meneh. Misalnya seperti itu, dia belum tobat. Maka dia tidak ketika mati belum tobat, hukumnya dia sama saja seperti penyembah berhala, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun misalnya kiri ora iso tau tuku ora tau iso tuku minuman keras. Jadi ngombe niki nek dikei tok misale saking kene nakal kan ngono kuwi to. Nah misale bar kuwi sebulan ra ngombe. Engko bar dikei meneh, ngombe meneh sama saja. Berarti dia enggak tobat gitu loh. Kalau tobat itu dari diri dia, bukan gara-gara reneng. Gara-gara reneng dadi ra ngombe. Kok ora tau ngombe? Lah ra ditok online kan ngono ya. Misale nek anggere enak ya gelem lah, berarti ya sama, berarti dia nggak tobat. Meninggal dalam keadaan seperti itu tidak bertobat ya sama seperti orang yang menyembah berhala. Ada yang mau tanyakan? Begini, satu itu tadi masalah minuman. Kadang kalau dilihat dari sekarang yang tadi ceritakan, kan niatnya mau jahat. Tapi saya waktu kecil melihat orang tua dulu itu tuh hanya penghangat, itu ya enjoy saja. Ini niatnya kan tidak untuk yang tertentu. Tapi kalau itu kategori minuman keras dosa, sudah hilang. Yang kedua, kalau itu di kriterianya itu mengandung alkohol, menurut penelitian itu air tape pun ada kandungan alkohol karena fermentasi. Yang kedua durian, mungkin durian kalau yang dapat biasa-biasanya manis itu tidak begitu. Yang agak pahit, agak manis itu mengandung alkohol. Nah, ini niatnya kan menikmati makan. Kadang ada yang sensitif itu mentol istilahnya, apa namanya? Pusing. Jadi kategorinya kan juga mabuk gitu lah. Tapi yang tidak itu ya menteles. Ada. Apalagi itu tadi tape ketan, airnya itu seger. Tapi yang tidak kuliner itu terus makan mabuk. Nah ini gimana ini supaya tidak diketahui nanti makan dulu tape haram, nanti makan durian dan agak itu haram. Mohon caranya. Ya, memang orang zaman dulu minum minuman keras itu untuk mendinginkan badan. Tapi kembali lagi, menghangatkan badan biar tidak kedinginan gitu. Lebih-lebih yang orang yang tinggal di tempat-tempat dingin itu biasanya minuman seperti itu. Ya, meskipun seperti itu tetap haram. Tetap haram, bukan itu yang dihalalkan oleh Allah. Terus caranya pakai apa? Makan daging misalnya, pakai jaket yang tebal kan selesai. Makan tape, sudah difahami ya. Yang kedua tadi kaitan dengan tape dan durian. Perlu diperhatikan, nanti silahkan dibuka dalam kitab Sahih Bukhari kaitan dengan wadah. Al-Aniyah judulnya, babnya itu tentang wadah-wadah. Kaitan dengan wadah itu nanti disebutkan di sana tentang memerami apa? Ngekum kurma. Jadi nabis apa namanya? Istilahnya nabis itu. Pernah dengar ya? Nah, ngekum kurma itu ada batas waktunya. Kalau lebih dari itu maka harus dibuang. Enggak berapa jam? Enggak. Nabis itu boleh tetap boleh diminum sebelum 3 hari.
sebelum 3 hari. Kalau sudah 3 hari, buang. Jadi seperti itu. Nanti aturannya seperti itu. Nanti ada hadisnya itu 3 hari. Jadi misalnya kurma 5 kasih air. Nah, diperam. Nah, udah diperam, masih sehari diminum boleh, halal tuh. 2 hari halal. Sebelum 3 hari, jadi masih 3 hari itu masih boleh. Kalau lebih dari itu haram. Jadi seperti itu. Mirip seperti tape juga sama. Tapi kalau memang ya nek rong mateng ngono kae, tape biasanya berapa hari, Bu? 2 atau 3 hari ya. Itu belum jadi. Kalau udah jadi itu kan nggak boleh lama-lama. Apalagi kalau nggak di kulkas. Ning jowo 5 dino apa 6 dino mesti ra enak bar kuwi. Nah itulah nanti menyebabkan khamr di situ. Fermentasinya itu, airnya itu haram. Bahkan tapene ya haram no. Ora gora aire. Kabeh haram harus dibuang, sama seperti kurma tadi. Kalau udah lebih dari 3 masih ada sisa harus dibuang. Jadi seperti itu. Berarti tape halal atau haram? Halal. Jika tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan di situ. Nanti akan biasanya awalnya ya mau apa ya? Pahit atau rasanya wis ora enak mesti. Dan nanti kalau dilanjutkan dia akan jadi haram. Paham ya sampai sini nggih? Selanjutnya durian sama. Durian pun juga sama. Durian tergantung orangnya. Kalau itu bukan khamr, tidak memabukkan. Nek wong mabuk mendem duren sing salah wonge. Kakean. Padahal makan dan minum itu nggak boleh berlebihan kan gitu. Ya tergantung manusianya. Wong-wonge karek wonge. Aku rampung ki lenger misalnya ya aja oke ngono wae. Nek sing sak glundung ngono entek dhewe ya monggo. Ya bebas anggere ora mendem ora apa-apa bebas. Sing mendem duwite kita ya. Sing mendem duwite. Ya. Ya sama. Kalau dia memabukkan ya haram. Jadi seperti itu. Omahku tidak bokonan ya. Ya. Nggih. Nggih. Boleh. Saya pun makan tape jarang sekali langsung. Tak bikin minuman kayak sirup. Enak itu. Boleh. Enak itu. Saya makan. Timur tadi itu siwalan, Pak. Itu kalau sehari itu masih seger. Tapi kalau sudah 3 hari ambungnya sudah tidak enak dan lebih keras daripada di gigi. Kalau tidak biasa. Jadi bukan pengalaman tapi cuma dengar. Kalau saya nggak tahu masalahnya. Gitu nggih, paham sampai sini? Pernah dulu ada yang ya setan itu memang pinter ya. Setan itu bukan pengen minter-minter ke setan. Setan itu godanya manusia itu dengan cara apa? Kaitan dengan minuman keras. Sampai ada orang di zaman Nabi tanya gini, anggur halal, banyu halal, digabungke tadi haram ngopo ngono takoke. Untung rene takon ngono to. Jadi misalnya kurma halal, banyu halal, diperam lebih dari 3 hari kok tadi haram ngopo? Kan ngono pertanyaane. Padahal banyune halal, kurmane halal, digabung kok tadi haram. Kenapa? Karena di situ ada fermentasi tadi.
Lah setan ya bisiki orang-orang di zaman Nabi, suruh tanya gini nih. Terus jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi, jadi halal dan haram itu enggak cuman kaitan dengan zatnya yang awalnya halal terus jadi haram, itu enggak. Tapi proses itu pun juga harus diperhatikan. Prosesnya juga harus diperhatikan. Jadi kaitan dengan kita mengambil sesuatu. Jadi sering saya sampaikan, seseorang yang ada di di padang mahsyar itu tidak akan bergerak dari tempat berdirinya sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya hartanya. Dia ditanya dia ngambil dari mana, digunakan untuk apa, kan gitu kan. Nah, terus kaitan dengan halal ini, kalau memang halal itu dilihat cara ngambilnya halal enggak, nyuri enggak, korupsi enggak, kan gitu. Cara ngambilnya. Nah, cara mendapatkan uangnya. Misalnya nyolong nenggon kantin roti, kan ya tetap haram toh. Rotine halal. Pak, iki halal apa haram? Lah aku nek kon ndelok rotine tok halal, lah kok men jikomu piye? Aku juga kok kantin ra bayar. Lah haram tadian ngono lho. Jadi yang pertama cara ngambilnya, kedua zatnya, jenisnya, bentuknya, rotine, nah roti ya halal ngono. Tergantung bahannya apa ngono wae. Terus yang ketiga prosesnya. Prosesnya ini juga harus halal sesuai dengan syariat. Misalnya roti nanggung minyak babi atau goreng nanggung minyak babi, ya haram. Ngono lho, goreng minyak etok ya padha ngono lho. Paham ya sampeyan nggih? Monggo silakan. Mendapatkannya dilihat dulu. Saya sering melihat ada lapangan di Rafia, dibukalah titipan sepeda, katakanlah ada tontonan. Ini kan tanda negara. Ada lagi di Renggok katakanlah dulu, itu dikasih di kafe di Rafia untuk jualan. Ini kan bukan tanahnya, bukan tanahnya. Ini gimana ini, apa yang termasuk halal atau masih? Ya, bahkan nanti akan ada, cari aja di YouTube ada ulama-ulama salafi, karena memang lihatnya kan di Saudi, orang ulama-ulama di Indonesia kan ada yang salafi atau wahabi Indonesia ringan. Itu kalau lihat di Saudi ning kono parkir ning dindiran yang bayar. Wallahi, nggak ada yang bayar. Kau mau parkir ning dindir ada yang bayar. Bahkan ning masjid, kuwi masjid karo tempat parkir gede tempat parkir. Karena ning kono hampir semuanya pakai mobil, rene pakai motor lah panas. Apa pakai mobil? Parkirnya mesti besar-besar, gratis kabeh. Ning mall gratis parkir. Jadi memang fasilitas. Nah, selain itu, nek ning Indonesia kok membayar apa membayar? Makanya aku ya ora patek setuju karo wong kerja ning parkiran, meskipun ya lha piye meneh. Lah kerja tenanane ra iso Pak di PHK Pak. Lah angel meneh aku ya bingung ya. Karo Indonesia aku ya bingung. Piye ngono lho. Apalagi akhir-akhir ini kan banyak PT bangkrut, pabrik bangkrut, PHK besar-besaran. Lah terus piye? Ya akhirnya ya gur ngono kuwi, lah aku sing tak bela sapa ora iso bela aku ya. Tapi aku ya ora seneng enek wong parkir. Faktanya gini. Mungkin kita menganggap bahwa parkir gorong ewu ora mari wonge sugih. Berapa banyak sing duwe parkiran ngono kuwi sugih pol. Kan gitu toh. Ya, selain itu kita ketika diparkiri ngono kuwi bayare dengan senang hati apa berat hati kira-kira? Fotokopi entek 1000 parkire 2000. Wah kok ngajar tenan. Kan ya sosok ngono kuwi lho. Ki piye ya nek. Kan terkadang di dalam hati kan enggak enak ya. Itulah yang diharamkan oleh Allah, disebutkan dalam surat An-Nisa, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, itu di situ itu.
Janganlah kamu memakan harta di antara kalian diambil dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan syariat. Ya salah satunya itu. Salah satunya yang menyebabkan seseorang itu nggak senang, lah itu nggak boleh gitu loh. Lah terus piye ngono kuwi tanah parkeri go apa jenenge? Parkir. Aku jawab piye? Angel aku ya wan. Nek ra ngono wonge kerja apa takok goleke kerjaan, aku ya bingung ya wan. Ning Indonesia sing jelas wis kerja di PHK. Penganggurane wae akeh. Terus aku piye? Jawabku piye? Aku bingung lho jawabnya. Aku ra mbela sing tukang parkir, aku ra mbela. Lah negarane ya koyo ngene aku ya bingung kok. Lah kecuali kerjaan sampai turah-turah misalnya. Orang Indonesia bisa sejahtera dengan bekerja, dia bisa mendapatkan semua kebutuhannya misalnya. Nek ngono aku setuju nek tukang parkir iki rek neng. Paham ya ini? Karena ya kembali lagi itu bukan milik dia, dikapling dhewe nggo parkir. Dia menghasilkan dari situ. Engko terus dijaluki. Lah iki tanahku kok kowe parkir iki misale iki tokoku ngarepan nek wong parkir. Aku kan ya iso nyeneni. Lah iki ngono aku kene mbok ben parkir sak-sae masa ngono. Ngono ya jane hak saya toh. Tapi masa ya ngono men. Kan gitu toh. Belum lagi banyak sekali di media sosial ning Indomaret wis enek parkir gratis. Enek sing parkiri. Oh, lebih-lebih arep badhe niku wis. Lah, ngono ki piye? Aku ya bingung. Piye ngene lho. Hah? Ikhlas bayar kuduan. Oh. Ya nek pisan pindho kita mendapatkan di situ yang lebih banyak, misalnya kita belinya lebih banyak dan 2000 ki kecil ya mungkin ra apa-apa. Lah nek sosok ya ngono ki malah tuku fotokopi 1000 bayar parkir 2000 kan ya kurang ajar bener kan ngono. Tur kan yo sidili to ngono tok. Ini ngono. Ya Allah ya Rahman. Wallah bisa aku ra iso jawab kuwi. Angel masalah jawab apa pertanyaannya. Atau misalnya tanah negara dienggo dodolan. Tanah negara dienggo dodolan. Aku ya iso nyalahke wong dodolan kono. Masalahe wonge arep nglamar ning ndi? Sekolahe tekan SD lagi ana. Lulusan SD, lulusan SMP arep ngopo? Nglamar kerja ngendi? Jaluke pensiunan. Ora kerja langsung pensiunan wae. Daftar pensiunan ngendi to, Pak? Tak daftar ngono wae. Piye? Cocok iki. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena masalahnya kemana-mana mau tanyakan. Saya dengar ada orang ngomong-ngomong bahwa sekarang itu masuk pegawai, masuk TNI, polisi, macam-macam itu bayar. Bagaimana kayak gitu? Yeah. Enggak boleh. Pak jenengan kan yo PNS ASN to, Pak. Aku ora bayar. Panggil pasti. Lah ya jenengan golek sing ora bayar, nek jenengan bayar berarti nyogok. Nek nyogok berarti haram kan ngono. Lah ya iyalah. Wis budget. Hah? Pripun? Ya. Wah kalau itu saya juga nggak tahu, makanya ojo ngono kuwi. Masalah aku ora dikenal malaikat yo masalahnya. Nek Indonesia apa-apa nek mlebu ngene kudu dikenalan aja jarine ya. Nah, kudu dikenalan. Ya aku ya paling ya kudu dikenalan untuk orang bayar tapi. Ya, jadi seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi usahakan yang nyogok yang disogok itu haram.
Meskipun nanti ada pembahasan ulama di sana. Ada pembahasan ulama di sana. Gini, Pak, Bu, silahkan dengerin dulu, ini penting. Kalau yang menerima sogok itu jelas haram. Tapi kalau menyogok itu ada yang membolehkan dengan syarat. Rungono sih. Ini penting. Ini penting karena ada perkataan ulama yang membolehkan, tapi syaratnya juga ketat. Gini. Jadi yang menerima sogok itu jelas haram. Disogok itu jelas haram. Tapi kalau orang mau nyogok itu bisa haram, bisa halal, bisa boleh. Boleh tak, bukan halal ya, boleh. Ada yang membolehkan ulama. Syaratnya apa? Syaratnya kalau memang dia misalnya wis ranking siji. Wis ranking siji jadi ning ASN apa ning mendaftar ning CPNS dan lain sebagainya. Wis ranking siji, terakhir wong dinas niku ya sosok kowe lulus jane tapi bayar resmine ya. Tapi nek ora tak bayar aku ora mungkin keterima. Nek aku orang bayar aku ya wis ranking siji. Jadi dia ngasih itu karena memang permintaan dia. Yang salah dia. Kalau saya bayar itu karena itu hak saya gitu loh. Paham sampai sini? Lah kecuali jenengan ranking carry bayar, lah itu jelas haram. Paham belum? Paham belum? Nah, sini. Dosa sepihak. Yang ranking 1 dia kan kudune lulus. Kudune lulus. Tapi kok jero kono kowe ya tak kei SK bariki, tapi syaratnya kowe kudu bayar iki. Ada ulama yang membolehkan. Karena apa? Itu hadiah. Lah nek rata bayar mesti ngisorku. Padahal saya kan yang berhak, ngono. Itu ada yang membolehkan, meskipun tetap banyak yang nggak boleh, sama aja nyogok. Ada yang membolehkan, tapi masih banyak yang nggak membolehkan. Sing jelas haram memang kudune ra ketampa bayar. Ya wis, ngono kuwi haram jelas. Itu fakta temen istri saya daftar dosen ning IAIN biyen saiki kuwi niku lho. Kartosuro. Jadi nilainya yang lowongannya 1, yang daftar 2. Dua-duane kuwi ya pegawai IAIN yoan, saingan dhewe ngono. Wong loro tok. Terus bijine iki temen istri saya itu nilainya dengan lawannya itu jauh sekali. Wis kacae ado banget wis. Wis jelas koncone ku mau ranking 1. Kan ya dia santai aja tuh. Wis terima. Lah bareng pengumuman nih nilainya malih kok piye. Malih bijiku iso sing nomor 2 kuwi mau, nomor 2 iso dadi nomor 1. Jenenge sing dibalik. Ya Allah ya Rahman. Langsung bar kuwi kan wong wis ketompo kancane mau. Kena pira ngono tok. Langsung rasa nang basa basi langsung. Kena pira? 150. Trik. Bu, juta lah. Ya Allah ya Rahman. Padahal 150 kuwi mau nek dienggo modal kan ya. Saiki gajine pira to ngono to? Ya Allah, gajine berapa coba? Coba 3 juta, 4 juta ngono lah. Lagi arep pirang tahun kuwi? Ya. Wis jelas haram. Pokoknya arep kerja pirang tahun kan ngono to. Arep kerja pirang tahun, gaji misale patok 5 juta. Ya wis diping wae pira? 150 dibagi 5 juta. Ngono ya? Ya Allah ya Rahman.
Astagfirullahaladzim. Ya, sistem di Indonesia memang dibikin seperti itu, naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau cari apapun usahakan yang halal. Cari kerja yang halal. Biar berkah. Ya, ini kaitannya dengan keberkahan. Jadi usahakan seperti itu. Wis kon bayar wegah karepmu. Bahkan setelah itu temen istri saya, baru gue nek CPNS samping piro to, dikon maju gah ra sudi ngono jarene. Kalau sekarang untuk ASN dan P3K, Ya. itu kan sudah transparan. Apakah masih ada seperti itu? Ya, soalnya kan nilai kan bisa dilihat langsung. Dilihat langsung ngertine nek bener apa salah kok ngerti. Ayo. Iso di langsung lah nek bayare sadurunge kuwi bijine metu kabeh ku mau. Ayo. Oh, semua bisa dimanipulasi lah. Seperti itu meskipun bisa dilihat langsung. Pas iki hilang langsung bijine nambah 200 bar to. Ngapain ngono? Siapa yang tahu itu? Memang online saya tahu YouTube langsung live YouTube kan ada tuh. Nah misalnya sing ketok lagi 20 baris, padahal yang ujian 300. Lah bar iki ilang langsung diganti sama wonge mau munggah wis tekan kono. Sapa sing ngerti? Kan gitu toh. Itu fakta. Itu banyak kemungkinan seperti itu. Dan saya pengalaman sendiri ini. Ketika saya CPNS soalnya angel-angel. Bareng aku sebelumnya udah masuk di database dinas. Saya udah jadi awalnya itu kan TKPK dulu. Jadi honorer kota dulu. Nama saya udah di honorer kota. Baru gue ujian P3K. Soalnya gampang banget ora tak gagas tak awur. Lulus kok piye? Mbuh bagus. Biyen aku belajar tenanan ora iso bijiku elek. Bareng aku ora tenanan bijiku apik piye aku bingung ya. Padahal aku ya ora nyogok bebas karo sing nggawe nilai kan mereka. Wis rezeki ngono ya aku kan ora nyogok. Ya wallahu alam memang dibutuhkan atau apa nggak tahu saya. Tapi wallahu alam bisawab. Enggak. Seperti yang di sini itu di Kelurahan Mojosalo. Ya. 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 Ya, ada kemungkinan yaitu tadi saingannya memang sedikit. Karena yang untuk P3K itu kan yang bisa daftar juga orang-orang tertentu kan gitu. Dan kebutuhan 76 misalnya kira-kira waktu saya terima itu. Saya rankingnya 16. Ya alhamdulillah yang daftar 150. Kan ya rada api ngono maksudnya, rada api. Padahal aku ngerjakan sak-sakku sekarang aku terima ya wis ora terima ya wis ngono. Saking aku wis ujian ngono kuwi hampir tiap ada ujian aku maju terus serang gagas baru aku los. Tak los ki mah diterima man. Nah, tanpa beban mana ya? Justru ngono ki ya. Mungkin terkadang doane biyen iki lagi diterima saiki ngono ya, mungkin. Doane biyen lagi diterima saiki mungkin lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.